Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan materi selanjutnya mengenai dinding sel dan membran sel ya. Jadi apa perbedaan dari kedua jenis organel ini antara dinding sel dan membran sel? Untuk selanjutnya akan kita pelajari pada materi hari ini. Nah, dinding sel ini, perhatikan, sel itu ada sel tumbuhan dan sel hewan ya. Dibedakan karena mempunyai atau tidak mempunyai dinding sel. Sel tumbuhan mempunyai dinding sel ya, sementara sel hewan tidak mempunyai dinding sel. Sehingga menyebabkan sel tumbuhan mempunyai bentuk yang konstan atau tetap dibandingkan dengan sel hewan. Ini contohnya sel tumbuhan ya, seperti mangkok. Di dalamnya ada dinding sel. Fungsinya sama ya, untuk melindungi sel dan memberi bentuk yang konstan. Jadi ingat, dinding sel ini hanya terdapat pada sel tumbuhan, sementara sel hewan tidak mempunyai dinding sel. Fungsi membran plasma. Fungsi dari membran plasma adalah melindungi isi sel, mengatur keluar masuk molekul, dan penerima rangsangan dari luar. Gambar ini adalah gambar dari membran sel ya. Ini yang seperti bulat, ada ekornya, ini kecebong ya, ada di bagian atas, dan di bagian bawah ini adalah lipid ya, atau lemak. Sementara yang bagian tegak ini seperti roti, ini adalah protein. Jadi membran sel itu tersusun atas senyawa lipid dan protein. Ini beberapa cara zat melintasi membran melalui transport, bisa aktivitas enzimatik, transduksi sinyal, dan ada 3 ya. Sementara transport lewat membran itu ada transport pasif dan aktif. Dalam arti kata, pasif tanpa energi dan aktif menggunakan energi. Transport pasif contohnya difusi dan osmosis ya. Anda bisa bedakan kedua jenis dari transport membran ini. Kemudian transport aktif menggunakan energi, contohnya pada eksositosis dan endositosis. Nanti kita pelajari lebih lanjut ya perbedaan dari ekso dan endo. Bukan boyband Korea ya. Lanjut ke transport pasif, tidak menggunakan energi ya, perpindahan molekul tanpa menggunakan energi. Transport. Sementara aktif, dia menggunakan energi. Itu ada ATP-nya. ATP itu energi. Kita lanjut yang pertama, difusi merupakan perpindahan partikel dari tempat dengan potensial kimia lebih tinggi ke tempat dengan potensial kimia lebih rendah karena energi kinetiknya sendiri sampai terjadi keseimbangan dinamis. Jadi kalau difusi terjadi perpindahan molekul tanpa adanya membran ya, tanpa melewati membran. Ini difusi CO2 dan O2 di dalam stomata ya. Kemudian difusi ini difasilitasi oleh membran ya, namanya protein karir dengan saluran protein. Ini saluran proteinnya seperti roti ini berfungsi untuk mengatur keluar masuknya molekul di dalam sel secara difusi. Kemudian osmosis, proses perpindahan pelarut dari larutan yang memiliki konsentrasi rendah menuju larutan konsentrasi tinggi melalui membran semi permeabel. Kalau osmosis itu tanpa melewati membran, kalau difusi tanpa melewati membran, kalau osmosis perpindahan molekul dengan melewati membran ya. Ini yang warnanya hijau, kotak ini diibaratkan seperti membran sel ya. Jadi hanya molekul-molekul tertentu yang bisa melewati membran tersebut. Umumnya molekul dengan yang tidak bermuatan, asam amino, asam lemak, gula sederhana akan lebih cepat melewati membran dibandingkan dengan
polisakarida, pati, protein yang zat yang berukuran lebih besar. Ini contoh osmosis. Ini ada contohnya pada larutan hipertonik, air keluar ya dari sel menyebabkan sel mengkerut. Isotonik, keadaan air di dalam dan di luar sel adalah normal. Kemudian larutan hipotonik, air masuk ke dalam sel menyebabkan sel lisis atau pecah. Ibaratnya seperti balon, kalau kita isi air, semakin banyak air yang dimasukkan maka menyebabkan balon tersebut menjadi pecah ya. Diibaratkan seperti jika sel berada di dalam larutan hipotonik ya. Dan apa yang akan terjadi pada sel yang tampak pada gambar? Contohnya pada sel hewan, sel eritrosit dalam keadaan sitonik normal ya, bentuknya bulat bikonkav, tapi jika dimasukkan ke dalam larutan dengan konsentrasi tinggi maka dia akan mengalami krenasi atau pengkerutan, dan jika dimasukkan ke dalam larutan hipotonik konsentrasi zat terlarut rendah maka sel darah akan mengalami hemolisis. Ini plasmolisis, krenasi, dan lisis pada sel tumbuhan ya. Nah, contoh proses osmosis adalah penggunaan cairan infus yang harus isotonik ya, dengan sel darah di dalam tubuh agar tidak terjadi krenasi maupun plasmolisis. Jadi sel darah nanti tidak akan mengkerut maupun akan lisis atau pecah ya. Lanjut ke endositosis. Tadi kita sudah bahas difusi dan osmosis, sekarang lanjut ke endo. Endo artinya masuk ya, berarti pemasukan zat di dalam sel dengan cara membentuk vesikula baru dari membran plasma. Jadi zat masuk ke dalam sel melalui dua proses, fagositosis dan pinositosis. Bisa Anda bedakan kedua jenis transport membran ini. Fago itu proses membran sel menangkap partikel dari luar ya. Jadi bentuknya itu dalam bentuk padat. Contohnya sel darah putih menghancurkan bakteri yang dapat menyerang tubuh. Sementara pinositosis ini peristiwa memakan zat cair. Contohnya penyerapan nutrisi oleh embrio. Lanjut eksositosis, pengeluaran zat dari dalam sel dengan cara menggabungkan vesikula dengan membran sel. Contohnya sekresi protein seperti hormon dikeluarkan dari sel untuk digunakan. Terima kasih, sekian untuk hari ini. Silakan Anda jawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada slide ya. Ada sekitar 11 soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.